Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan membacakan makalah kami yang berjudul Al-Ghazali. Saya Muhammad Yudan Siotang dengan NIM 2113-03056 akan membacakan materi pertama, yaitu tentang biografi Al-Ghazali. Baik, langsung saja. Nama lengkap Imam Al-Ghazali adalah Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, lebih dikenal dengan Al-Ghazali. Dia lahir di kota kecil yang terletak di dekat Tus, Provinsi Khurasan, Republik Irak pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Al-Ghazali mengenal tasawuf adalah ketika sebelum ayahnya meninggal. Namun ada dalam dua versi. Yang pertama, ayahnya sampai menitipkan Al-Ghazali kepada saudaranya yang bernama Ahmad. Ia adalah seorang sufi dengan bertujuan untuk dididik dan dibimbingnya dengan baik. Kedua, sejak kecil Al-Ghazali dikenal sebagai anak yang senang menuntut ilmu. Sejak masa kanak-kanak, ia telah belajar dengan sejumlah guru di kota kelahirannya. Di antara guru-gurunya pada waktu itu adalah Ahmad ibnu Muhammad. Al-Ghazali belajar tentang teologi, hukum Islam, filsafat, logika, sufisme, dan ilmu-ilmu lainnya. Pada tahun 1090 Masehi, ia diangkat menjadi guru di sebuah nizamiyah Baghdad. Pekerjaan itu dilakukan dengan semangat berhasil. Selama di Baghdad, selain mengajar, ia juga memberikan bantahan-bantahan terhadap pikiran golongan batiniyah, Islamiyah, golongan filsafat, dan lain-lain. Setelah mengajar di berbagai tempat seperti di Baghdad, Syam, dan Nisabur, akhirnya ia kembali ke kota kelahirannya di Tus pada tahun 105 Masehi. 4 tahun lamanya Al-Ghazali memangku jabatan tersebut, bergelimang ilmu pengetahuan dan kemewahan duniawi. Di masa inilah dia banyak menulis buku-buku ilmiah dan filsafat. Tetapi keadaan yang demikian tidak selamanya mententeramkan hatinya. Di dalam hatinya mulai timbul keraguan, pertanyaan-pertanyaan baru mulai muncul. Bermacam-macam pertanyaan timbul dari hati sanubarinya. Keraguan terhadap daya serap indera dan olahan akal benar-benar menyelimuti dirinya. Akhirnya dia menyingkir dari kursi kebesaran ilmiahnya di Baghdad menuju Mekah. Kemudian di Damaskus, dia tinggal di sana untuk beribadah. Ia mulai mententeramkan dengan jalannya di Damaskus, yakni jalan sufi. Ia tidak mengendalikan akal semata-mata, tetapi juga kekuatan nur yang dilimpahkan Tuhan kepada para hamba-hambanya bersungguh-sungguh menuntut kebenaran. Di Damaskus, ia ke Baghdad dan kembali ke kampungnya di Tus. Di sini ia menghabiskan sehari-harinya dengan mengajar dan beribadah sampai ia dipanggil Tuhan kehadirannya pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi dalam usia 55 tahun dengan meninggalkan beberapa anak perempuan. Baik, itu saja materi yang dapat saya bacakan. Selanjutnya akan dibacakan pemateri yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andayu Mesa Putra dengan NIM 2113030047 akan melanjutkan membaca materi kedua, yaitu pemikiran tentang ilmu dan ketuhanan. Pemikiran tentang ilmu. Al-Ghazali mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu dasar dari segala kebahagiaan di dunia sekarang maupun di dunia yang akan datang. Oleh karena itu, kebahagiaan adalah capaian tertinggi yang mungkin diperoleh manusia. Maka pengetahuan pun sebagai dasar pastilah merupakan sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Ilmu pengetahuan merupakan fadilah tanpa mempertimbangkan objek yang diketahui, sehingga pengetahuan mengenai sihir tetap merupakan fadilah meskipun tak berguna. Sewaktu melihat ilmu pengetahuan, Al-Ghazali menilai ada manfaat bersifat internal, sehingga ilmu dicari karena manfaat internalnya, dan ia merupakan sarana untuk menggapai kebahagiaan di akhirat.
Sementara sudah dimaklumi bahwa manfaat ilmu adalah kedekatan diri dengan Allah, para malaikat dan kalangan orang mulia di akhirat. Adapun di dunia, hal yang bisa diraih dengan ilmu adalah kemuliaan, kehormatan dan kewibawaan, bahkan di kalangan bangsawan, hartawan dan juara-juara pun menghormati dan memuliakan guru-guru mereka lantaran keilmuan yang dimiliki. B. Pemikiran tentang ketuhanan. Konsep ketuhanan menurut Al-Ghazali adalah hakikat segala cahaya yang memiliki sifat wajibul wujud, artinya wajib adanya dan sebagai sebab pertama pengetahuan diri, merupakan arah menuju Tuhan. Dalam arti barang siapa mengenal diri berarti akan mengenal Tuhannya. Kalbu atau hati adalah sarana untuk mengenal Tuhan. Jika manusia di dalamnya terdapat dua potensi adalah sarana untuk mengenal Tuhan. Jika manusia di dalamnya terdapat dua potensi, pertama hati nurani dan berkecenderungan ke arah hal-hal yang baik. Kedua, hawa nafsu yang berkecenderungan ke arah hal-hal yang buruk. Kedua potensi itu lebih dominan dalam jiwa manusia tergantung dari keimanan dan ketakwaan masing-masing pribadi. Sementara itu di dalam filsafat, ketuhanan tidak hanya berdasarkan pada suatu dogma, namun lebih kepada keyakinan yang bersumber pada pengetahuan ilmiah sehingga dapat diuji kebenarannya. Maka ketuhanan merupakan suatu kebenaran yang dapat diterima oleh akal pikiran dan kaidah-kaidah logika. Secara filosofi, filsafat ketuhanan dan wahyu saling berintegrasi. Filsafat ketuhanan merupakan jalan menuju kepada Tuhan sebagai tema pokok. Pengetahuan murni tentang Tuhan membuat seseorang mengetahui Tuhan, dan wahyu dan juga manusia tahu kepada siapa mereka menyembah dan mereka harus mengerjakan kebaikan dan meninggalkan larangan Tuhan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wildan Siotang dengan NIM 2113030056 akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang peserta didik dan pendidik. Seorang pendidik dan peserta didik adalah unsur manusiawi dalam sebuah sistem pendidikan. Kedudukan kedua unsur ini sangat dominan dalam sistem pendidikan dan menjadi tempat segala persoalan dalam pendidikan. Adapun menurut Imam Al-Ghazali, pendidik yang baik harus memiliki beberapa etika, yaitu yang pertama memberikan rasa kasih sayang kepada peserta didiknya, tidak mengharapkan balasan dan murni karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, selalu memberikan nasihat kepada peserta didiknya, bersikap lemah lembut dan mengajar dan memberi peringatan dengan lebih sendirian dan cara kasih sayang dan tidak mengejeknya. Sedangkan peserta didik menurut Imam Al-Ghazali yaitu yang pertama, seorang peserta didik hendak mengurangi kesibukan duniawi. Yang kedua, harus hijrah atau pindah ke tempat lain agar hati bisa fokus untuk ilmu saja. Harus memperhatikan kesucian jiwa, diri, akhlak yang masmumah, karena ilmu merupakan suatu kebaktian hati, pendekatan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang peserta didik dilarang mempunyai sifat sombong dan angkuh dengan ilmunya, dan jangan menentang seorang pendidik. Baik, itu saja materi yang dapat saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.